dipersembahkan oleh Ini doa dari minum. cai Masya Allah. water 6 Terima kasih kok. shui ya. itu 4 bahasa tuh jadinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Dah. Enakeun. Alhamdulillah. Sok taruh dulu. Jadi tadi kita masih lanjutin ya bahas was-was. Salah satu cara perlindungannya baca surat-surat pelindung. Yang paling gampang apa? 3 kul ya. Wabil khusus itu al-muawwidzatain yaitu Quran surat Al-Falaq sama An-Nas itu dua-duanya itu surat pelindung tuh ya. Al-Falaq kita insyaallah hafal cuma 5 ayat, An-Nas juga cuma 6 ayat ya. Dan kalau misalkan was-was dalam bentuk emosi marah, kita bisa pertama ngucapin ta'awudz. Masih marah, kalau lagi berdiri maka duduk. Ini kata Nabi nih, ada hadisnya sahih. Terus kalau misalkan duduk masih marah, rebahan ya. Atau tidur iya rebahan gitu. Tapi kalau lagi di jalan tol jangan ngerem berhenti terus tiduran di jalan ya, nanti bisi kelindas ya. Terus selain itu juga misalkan kalau misalkan masih marah juga boleh, karena seperti marah emosi kan kayak api ya. Boleh wudu, disiram dengan air ya kan. Nanti setelah wudu masih emosi juga, udah kepalang wudu sholatin. Sholat duha boleh, atau kalau lagi ada sholat wajib yang belum, sholat wajib silakan. Beres itu zikir ya. Dan ini beberapa cara ya yang diajarkan oleh Nabi. Dan kabar baiknya itu dia tadi, jangan diikutin. Was-was itu ada yang bikin kita marah. Was-was itu ada yang bikin kita pengen ngelakuin maksiat. Nah itu tinggal jangan kita ikutin. Apa penyebab paling utamanya? Dari setan sih. Karena setan itu pasti akan ngegoda kita. Cuman itu dia cuma bisa ngegoda. Kalau misal, aduh pengen tobat, dia kasih was-was, cie tobat, biasa joget TikTok, masa sekarang tobat. Dulu mah edan, ayeuna ajan. Nah misalkan kayak gitu. Sekarang mah udah jadi ustazah, misalkan kayak begitu. Kalau misalkan kita terus pengen ngelakuin, emang kalau saya pengen tetap tobat, kenapa? Pas kita pengen wudu, di sliding gitu di tempat wudu, dicubit ginjalnya, nggak mungkin. Lagi ruku dicekek, dipiting, nggak mungkin sama sekali. Ya, jadi tinggal jangan kita ladenin, kita aja. Ya. Ini juga Mami mau nanya juga nih kok. Kenapa? Gimana caranya untuk dalam rumah itu selalu ada kedamaian gitu, selalu tenang, jadi harmonis aja untuk keluarga gitu. Caranya gimana kok? Nyaman. Ya, biar sempurna, yuk kita kaitin dulu ke Al-Quran. Tadi surat Al-An'am ke-6, sekarang kita langsung ke surat 13. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28, nasib langsung dapat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Jadi sederhana rumusnya. Kalau hati lagi nggak enak, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat lain-lain. Ya, maka arahinnya gimana ke Allah? Karena kalau udah urusannya ke Allah, enak semua. Nolongin orang, orangnya jahat. Ya dia yang rugi kan, dia yang jahat, masa kita yang dihukum? Tenang. Tapi kan kita udah nolongin dia malah balas dengan keburukan. Ya kan saya nolongin dia bukan supaya dia suka. Biar Allah cinta weh. Satu dunia cinta, Allah benci juga saya yang repot. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan dia. Ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kan kita dikhianati. Kita mah bakal mati. Cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti kita pengen ke surga kehalangan sama dosa kita sendiri. Digugurin sama kelakuan dia, amalan kita kurang, dikasih fasilitas dari kelakuan orang. Gara-gara digugurin dosanya sama dia, berarti bismillah, pasti dia tuh lagi deketin kita ke surganya Allah. Tenang, kalem, anteng. Gitu jadinya. Ada lagi nggak yang mau ditanya nih, misalkan dibahas? Diam-diam Mbak. Nanya, Pi. Tapi mau nanya kok, Lagi merenung. tolong ajarin doa perlindungan kok supaya hati kita tenang. Doa perlindungan ya, Masya Allah. Sebelum itu juga ada nih, kita pindah lagi dulu ke Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Sebelum nanti juga ke doanya ya. Ini tentang keluarga nih, masih nyambung sama pertanyaan Mami tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penjejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dia, Masya Allah nih ya. Ini kan ayat tentang keluarga. Dan tadi juga ada pertanyaan juga dari Ami, selain yang nanti dilanjut sama Papi, supaya tenang itu di rumah. Tenangnya di rumah. Nah, tahu nggak, di Al-Quran ada hewan yang dijadiin nama surat. Satu surat semut, An-Naml, surat 27. Ada lagi surat 29, Al-Ankabut, laba-laba. Ada lagi surat ke-16, An-Nahl, lebah. Uniknya, ada rumah laba-laba dijadi ibarat. Laba-laba kan jaringnya itu sebetulnya kuat ya. Sampai akhirnya kalau Spider-Man kan senjatanya jaring. Tapi justru kata Allah jangan tiru rumahnya laba-laba. Karena laba-laba itu di situ mereka saling benci. Beberapa spesies laba-laba setelah suami istri misalkan itu kawin ya, maka nanti yang laki-laki dimakan kanibal sama yang betinanya. Saling bunuh katanya. Saling bunuh. Dan ketika sebagian spesies laba-laba itu kalau ngelahirin di dalam perutnya itu dia udah telurnya udah pecah tapi masih di dalam perut ibunya. Mereka saling bunuh dulu, nanti yang berhasil keluar, yang bertahan itulah yang jadi anaknya. Jadi lihat, dan laba-laba ingat selalu perginya ke tempat yang kotor. Kita lihat laba-laba adanya ya di pojokan rumah gitu kan. Jadi pelajarannya apa? Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, nanti nyampe ke rumah juga akhirnya perasaannya nggak enak. Berbanding terbalik dengan rumah lebah. Di ayat 68 dan 69-nya, Allah tuh, jadi lebah itu kalau bikin rumah tuh nggak asal. Dia dapat wahyu dari Allah, dapat petunjuk, dan ibarat lebah, dia selalu pergi ke tempat yang baik ya kan. Taman bunga. Ke taman bunga. Lebah ditaruh di tong sampah, dia tetap nyari bunga. Lalat ditaruh di taman bunga, dia tetap pergi nyari tong sampah. Tetap nyari timbunan sampah. Jadi pelajarannya apa? Lebah itu dengan ketika keluar selalu ke yang baik, contoh ke bunga. Begitu akhirnya dibawa pulangnya juga yang baik-baik, nektarnya akhirnya jadi madu, jadi lebah. Dan lebah kan diusik satu, akhirnya dia jadi dikejar sama teman-temannya yang lainnya kan. Jadi guyup, Masya Allah ya. Dan doanya nanti insya Allah akan kau bahas, tapi bismillah ya. Kita jeda dulu, break sebentar, insya Allah. Baru nanti akan kita bahas lagi doanya sambil kita lanjut ngobrol. Pemirsa Asmaul Husna juga jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi setelah break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.